Bidan. Selamat pagi Bu, baru silakan masuk. Silakan duduk. Bidan, terima kasih. Ibu, bagaimana kabar hari ini Bu? Kabar baik Ibu Bidan. Makanan siapa tadi Bu? Sendirian Ibu Bidan. Ibu ya. Terlebih dahulu saya ingin mengenalkan Ibu dulu. Perkenalkan nama saya Delia. Kebetulan saya bertugas pagi di puskesmas ini. Dan Ibu keluar Ibu apa Ibu? Saya kurang lancar ASI Ibu Bidan. Baik Ibu ya. Nanti saya akan menjelaskan mengapa Ibu mengalami asinya kurang lancar dan bagaimana cara mengatasinya. Kita akan dulu saya ingin menjelaskan. Ibu, pertama-tama saya akan menjelaskan maksud dan tujuan pendidikan kesehatan bagi Unifas. Baik Ibu, tujuan pendidikan kesehatan masa Unifas ini untuk menjaga kesehatan ibu dan juga bayi ibu, baik fisik maupun psikologis, mendukung dan memperkuat keyakinan diri ibu dalam menjalankan perannya sebagai ibu dan juga memberikan pendidikan atau pengetahuan kesehatan tentang masa Unifas. Dan Ibu, karena pada pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang ASI eksklusif, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Ibu, apakah Ibu pernah mendengar apa itu ASI eksklusif? Belum Ibu Bidan. Baik Ibu ya, kalau begitu saya akan menjelaskan apa itu ASI eksklusif. Baik Ibu, ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sampai dia berumur 6 bulan tanpa tambahan bahan makanan kecuali obat-obatan, vitamin dan juga mineral. Baik Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari ASI eksklusif. Ibu, manfaat dari ASI eksklusif yang pertama itu adalah sebagai sumber gizi, yang kedua meningkatkan daya tahan tubuh bayi, lalu ASI eksklusif meningkatkan kecerdasan pada bayi, dan juga ASI eksklusif meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan juga ibu. Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zat kekebalan yang terkandung dalam ASI. Yang pertama adalah yaitu faktor bifidus untuk mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Lalu ada lactoferrin untuk meningkatkan zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Lalu dalam ASI juga mengandung anti alergi. Yang berikut, ASI mengandung antivirus polio. Lalu ASI juga membantu pertumbuhan serat usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat yang merugikan yang masuk ke dalam sistem peredaran darah. Dan Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ASI. Yang pertama itu ada kolostrum. Kolostrum merupakan cairan yang pertama kali keluar, yang maksudnya Ibu setelah bayi Ibu lahir itu cairan dari bayi yang pertama kali keluar itu yang dinamakan dengan kolostrum. Kolostrum ini bersifat kental dengan warna kekuning-kuningan dibandingkan dengan susu matur atau susu matang. Kolostrum ini disekresi pada hari pertama sampai hari ketiga. Bila dipanaskan akan menempel sedangkan asam matur tidak. Lalu, kolostrum ini merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan mioklinium dari usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan. Kolostrum merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan mioklinium dari usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan datang. Lalu kolostrum ini lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi, memberikan perlindungan bayi sampai umur 6 bulan dibandingkan dengan ASI matur. Saya akan menjelaskan tentang ASI masa peralihan. ASI masa peralihan merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur atau ASI matang. ASI peralihan ini disekresi dari hari ke-4 sampai hari ke-10 setelah ibu melahirkan. Lalu ASI masa peralihan mengandung kadar protein makin rendah, sedangkan kadar karbohidrat dan lemak semakin meninggi dan volume juga semakin meningkat. Saya akan menjelaskan tentang ASI matur. ASI matur merupakan ASI yang disekresi pada hari ke-10 dan seterusnya dengan komposisi relatif konstan. ASI matur merupakan cairan berwarna putih kekuning-kuningan yang diakibatkan warna dari si asasin, riboflavin dan protein yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya,
Asi matur ini tidak menguap jika dipanaskan, lalu terdapat antimikrobial faktor antara lain antibodi atau kekebalan terhadap infeksi, protein, dan juga hormon. Pengetahuan ibu tadi, ibu mengalami asinya kurang lancar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memperbanyak produksi. Yang pertama, bayi menyusu setiap 2 jam selama 10 menit sampai 15 menit setiap payudara. Yang kedua, bangunkan bayi, buka baju atau bidang yang membuat rasa gerak, lalu duduklah selama menyusui bayi. Jadi ibu selama ibu menyusui bayi, ibu tidak perlu berdiri, usahakan dulu bekerja. Lalu pastikan bayi menyusui dengan posisi yang baik, yaitu dengan menempel pada ibunya. Usahakan badan bayi itu menempel dengan badan ibu, dan usahakan bayi itu menelan secara aktif. Lalu susui bayi di tempat yang tenang, nyaman, dan minumlah setiap kali ibu menyusui. Lalu tidur bersebelahan atau berdekatan dengan ibu. Lalu ibu meningkatkan istirahat atau minum. Jadi ibu selama ibu menyusui itu ibu harus menyusui air, dan juga meningkatkan pola istirahat ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuangan ASI. Yang pertama adalah pembuangan ASI dengan menggunakan tangan. Yang pertama yang kita lakukan adalah usahakan mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah kita mencuci tangan, keringkan tangan menggunakan handuk yang bersih. Usahakan dalam mencuci tangan memakai sabun yang dia dengan menggunakan air yang mengalir. Lalu setelah kita mengeringkan dengan handuk yang bersih, letakkan ibu jari seperti ini. Letakkan ibu jari di bagian atas payudara, lalu ibu jari lainnya berada di bagian bawah payudara. Lalu remas payudara secara perlahan selama berkali-kali hingga pada bagian puting ibu mengeluarkan ASI. Payudaranya diremas ya. Lalu ibu jangan meremas pada bagian areola atau pada puting susu karena akan menimbulkan rasa sakit. Nah, di sini ibu saya ingin bertanya sedikit, apakah ibu tahu pada bagian payudara kita itu yang bagian areola itu yang bagaimana? Sebetulnya saya bilang yang warna hitam. Ya, jawaban ibu benar. Lalu ibu itu saja cara pengeluaran ASI dengan menggunakan tangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pengeluaran ASI dengan menggunakan pompa ASI. Langkah pertama yang kita lakukan adalah pastikan pompa ASI elektrik yang akan digunakan sudah bersih dan steril sebelum digunakan. Dan juga di sini yang dimasukkan dengan steril itu pompa yang akan pompa ASI yang akan digunakan sudah dibersihkan atau dalam keadaan bersih ya. Lalu kita mencuci tangan sampai bersih seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu pasang semua komponen atau peralatan pompa ASI tersebut. Lalu tempelkan bagian corong pompa elektrik ke bagian depan payudara dengan puting berada tepat di tengah corong. Jadi ya, itu saja cara untuk pengeluaran ASI dengan menggunakan pompa ASI. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penyimpanan ASI. Kalau misalnya ibu bisa memerah susu ibu dan menyimpannya misalnya simpan di dot. Kalau misalnya simpan di udara, kalau misalnya simpan di udara terbuka atau simpan di atas meja, usahakan bayinya mengonsumsi susu tersebut dalam kurun waktu 6 sampai 8 jam. Jika waktunya sudah lewat, jangan berikan lagi kepada si bayi karena pada ASI tersebut sudah terkontaminasi dengan bakteri dan juga zat kekebalan dalam ASI tersebut sudah hilang. Lalu jika ibu menyimpan air ASI ibu di dalam lemari es, usahakan atur suhunya dengan suhu 4 derajat. ASI yang disimpan di es ini bisa dikonsumsi dalam kurun waktu 24 jam. Selanjutnya, jika ibu menyimpan air ASI ibu di lemari pendingin atau beku dengan suhu 18 derajat, ASI ini bisa bertahan sampai 6 bulan. Baik, ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh dihirup ya, karena kualitasnya akan menurun. Kekebalannya akan hilang. ASI tersebut cukup didiamkan selama beberapa saat di dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin atau dapat pula direndam di dalam wadah yang telah berisi air panas. Jadi kalau misalnya ibu ingin memakai susu yang telah ibu dinginkan tadi, ini bisa menyiapkan misalnya sebuah mangkuk atau wadah, ibu simpan air panas di dalamnya, lalu ambil ASI yang dingin ini simpan di wadah ini, tunggu hingga ASInya mendidih.
hingga ASI cair. Saya akan menjelaskan cara penerapan ASI eksklusif jika ibu nanti sudah mulai bekerja. Jadi ibu, saya ingin bertanya dulu, ibu ini kerjanya saya dulu ibu bidan. Baik ibu, pas sekali ibu, tips ini sangat cocok untuk ibu yang tugas sebagai ibu. Jadi ibu, cara penerapan ASI eksklusifnya untuk ibu yang bekerja, yang pertama itu selama ibu cuti, hanya menyusui saja ibu ya. Lalu sebelum mulai bekerja, ubah pola minum bayi. Lalu selanjutnya sebelum ibu berangkat bekerja, usahakan susui dulu bayinya. Lalu selama ibu berada di kantor, perah air susu ibu setiap 3-4 jam. Lalu simpan di lemari es dan dibawa pulang. Nah, setelah dihangatkan, diberikan dengan menggunakan cangkir atau ibu bisa menggunakan sendok plastik yang sudah dikeringkan, lalu berikan ASI ibu kepada bayi ibu. Baik ibu, sekian penjelasan saya terkait ASI eksklusif. Apakah ibu bertanya atau mungkin ada hal-hal yang mau baik ibu ya, kalau misalnya ibu sudah mengerti, coba ibu jelaskan lagi apa itu ASI eksklusif. Eksklusif itu adalah bayi yang hanya diberi ASI saja tanpa makanan tambahan seperti cairan, kemudian vitamin dan mineral, dan dia berumur 6 bulan. Baik ibu ya, bagus kalau misalnya